Oke, selamat datang di Tech Talk, Light Talk Heavy Insight. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arya Putra. Bakal ngajak kalian ngobrol soal teknologi dan cara yang santai tapi tetap penuh wawasan. Dan podcast ini hadir buat kalian yang ingin belajar atau kepo soal teknologi modern, tapi tanpa harus pusing sama istilah sulit atau pembahasan yang terlalu rumit. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu salah satu alumni dari BINUS nih. Jadi selamat datang buat Kak Wilson Wongso. Halo Kak. Halo. Oke. Kak Wilson ini jadi dia merupakan BINUSian 23 ya Kak ya? Iya betul. Jadi masuk tahun 2019, Betul. lulus tahun 2023 kayak gitu. Nah, dan bukan unik sih, dan mengejutkannya ini Kak Wilson setelah lulus ini dia langsung melanjutkan studinya di Australia Kak ya. Iya. Jadi beliau ini merupakan kandidat PhD di University of New South Wales ya Kak ya. Oke, dan kali ini kita akan membahas tentang perjalanan Kak Wilson dari lulus dari BINUS hingga mendapatkan beasiswa PhD di luar negeri ini. Oke, selamat datang Kak Wilson. Oke, mungkin pertama-tama boleh perkenalan dulu Kak, gimana sih Kak Wilson dulu dari BINUS terus bisa mendapatkan beasiswa PhD di luar negeri ini? Jadi ya saya waktu itu mulai berkuliah di BINUS tahun 2019 Ya. di BINUS Alam Sutra, jurusan Computer Science Global Class. Ya. Lalu lulus di tahun 2023, mungkin di bulan November. Terus pada akhir tahun itu saya memberanikan diri untuk mendaftar kuliah PhD. Pertama itu sebenarnya bukan di UNSW tapi di sebuah universitas di Hong Kong. Dan di situ juga diterima. Lalu saya berpikir oke, mungkin aku bisa juga daftar di Australia gitu. Dan akhirnya keterima juga dan mulai melewati proses pendaftaran itu dan akhirnya keterima di UNSW. Oke, ini menarik juga ya. Tadi disampaikan bahwa di Hong Kong itu juga diterima, lalu mencoba di Australia juga diterima. Nah itu kenapa akhirnya memilih untuk yang di Australia gitu Kak? Sebenarnya dari dulu itu saya ingin berkuliah di Australia karena ada sepupu saya di situ satu, terus juga banyak teman-teman saya yang setelah SMA itu ada kesempatan untuk ke Australia. Jadi dari dulu memang cita-cita saya itu untuk berkuliah di Australia. Jadi karena saya pikir mungkin di Hong Kong udah keterima, ya siapa tahu di Australia juga dengan ya, ibaratnya CV yang sama juga bisa diterima di Australia. Nah akhirnya keterima, ya saya tetap pilih Australia. Oke, jadi memang dari sudah mimpi juga gitu ya Kak, ingin berkuliah di Australia. Oke, mungkin kita akan balik sedikit. Kalau melihat dari biodata Kak Wilson sendiri kan emang mostly di bagian machine learning dan di NLP ya, lebih tepatnya ya ke arah situ. Nah, kenapa Kak Wilson sendiri itu tertarik di bidang machine learning dan NLP ini, dan terutama di bahasa-bahasa lokal gitu ya? Karena saya sempat ngelihat juga mengenai Nusabert itu kan dari Kak Wilson juga ya. Nah itu kenapa Kak tertarik di bidang ini? Mungkin awalnya itu kalau untuk machine learning itu saya sempat nonton ada tutorial cara image classification. Jadi gimana caranya kita bisa develop sebuah model yang bisa membedakan gambar A dari gambar B gitu. Itu awalnya. Lalu dari situ saya ketemu tutorial cara membuat BERT. Nah waktu itu si pembuat tutorial itu dia membuat BERT untuk bahasa mungkin bahasa Spanyol mungkin. Terus saya kepikiran kenapa saya nggak buat untuk bahasa Indonesia gitu. Dan akhirnya saya research sendiri dan ternyata udah ada orang yang membuat waktu itu namanya Indobert. Jadi dari situ saya gali lagi ada gaya buat bahasa lain dan ternyata untuk bahasa daerah di Indonesia itu masih belum banyak model-model NLP yang ada pada waktu itu. Jadi saya pikir ya oke lah, ini ada research gap yang bisa saya isi dan saya coba tekunin dan akhirnya entah kenapa ya suka aja dengan topik itu. Terus di skripsi saya di 2023 itu ya juga tentang mengenai bahasa-bahasa daerah pada waktu itu. Oke, jadi memang itu seperti tidak kesengajaan gitu ya Kak ya. Awalnya image classification lalu
tiba-tiba dapat tutorial terus masuk ke NLP hingga saat ini kayak gitu ya. Betul. Oke, tadi juga udah diberitahu juga ya kenapa mendaftar di UNSW di Australia, mengapa mengambil itu. Nah, mungkin bisa ceritakan nggak Kak dari awal proses gimana mendapatkan informasi beasiswanya, lalu proses menghubungi profesor dari pihak sananya, itu hingga sampai sekarang udah menjadi kandidat PhD kayak gitu. Itu gimana Kak prosesnya? Sebetulnya saya bertemu dengan dosen saya, yaitu Profesor Flora Salim itu secara kebetulan doang. Jadi waktu itu Kebetulan lagi ya. Semua ini serba kebetulan. Memang sangat kebetulan. Waktu itu jadi saya awalnya itu, jadi konteksnya itu kan saya Computer Science Global Class. Yeah. Terus di semester ke 6, 7 itu harus CSA, Compulsory Study Abroad. Ya. Nah waktu itu saya kebetulan dapat di Monash di Melbourne. Jadi seharusnya semester 6, tapi karena border Australia waktu itu tutup karena COVID, akhirnya diundur ke semester 7. Nah semester 7 jadi saya menjalankan Compulsory Study Abroad di Monash Melbourne. Yeah. Nah di Melbourne itu saya bertemu dengan Profesor Flora. Nah itu juga sangat random sih sebenarnya. Ya, itu gimana Kak proses bertemunya ini? Kenapa bisa bertemu? Jadi gampangnya saya waktu itu lagi di gereja, terus ada Profesor Flora di situ dan saya nggak kenal Profesor ini awalnya siapa, tapi dia secara random bisa approach saya dan teman saya waktu itu, kita lagi berdua, terus dia tanya, oh kalian tuh di sini ngapain, apakah mahasiswa kah atau kerja, terus ya kita menjelaskan kalau oh ya kita berdua mahasiswa di Monash, bla bla bla. Tapi waktu itu teman saya memang berkuliah di Monash, saya kan cuman study abroad waktu itu. Terus ngobrol-ngobrol ternyata Profesor Flora ini dosen dan dosennya juga spesialis AI pada waktu itu. Nah waktu itu dia itu di Melbourne karena dia mengajar di RMIT, yaitu di Melbourne. Baru akhirnya 2023 mungkin dia mulai pindah ke UNSW. Jadi pas saya kenal itu dia masih bolak-balik Sydney, Melbourne, fly in fly out gitu. Di situ dia langsung kasih kartu nama dia, terus dia menawarkan apakah saya mau gitu untuk PhD di bawah dia ya. Pada waktu itu ya saya bilang oh belum bisa karena kan saya masih harus pulang 1 semester skripsi, wisuda, terus baru bisa mencari kesempatan yang lain gitu. Berarti itu malah dari profesornya juga yang menawarkan ke Kak Wilson gitu ya. Iya. Dan itu kebetulan juga masih proses S1 juga belum kelar. Jadi Kak Wilson pulang dulu ke Indo untuk menyelesaikan semuanya, baru nge-approach ke profesor tersebut juga gitu betul. ya. Nah, mungkin yang buat saya penasaran itu, mungkin tadi ceritanya serba kebetulan gitu ya Kak. Tapi kan sebenarnya nggak mungkin semua itu serba kebetulan juga, pasti ada persiapan juga dari sisi akademiknya ataupun teknikalnya. Nah itu gimana caranya Kak Wilson mempersiapkan itu Kak untuk bisa menjadi calon PhD nih, candidate PhD? Kalau dari sisi akademik, khususnya di Australia, sebenarnya itu S1 doang itu nggak cukup. Jadi di Australia itu yang setelah S1 atau mendapatkan gelar bachelor's, mahasiswa itu memiliki pilihan kalau nilainya cukup untuk melanjuti program honors namanya. Itu mirip lah dengan program skripsi di Indonesia. Nah, tapi karena di Indonesia itu nggak ada sistem honors, otomatis kan saya nggak bisa gitu. Karena kan nggak ada honors. Nah, opsi kedua adalah harus S2 dulu. Waktu itu kan saya juga belum S2 kan. Tapi yang membantu aplikasi saya untuk nembus adalah publikasi yang saya bisa buat selama saya di BINUS selama S1. Jadi waktu itu karena ada kelas mungkin namanya Research Methodology, dan yang mengajarkan saya itu dosen saya itu Pak Derwin. Jadi Profesor Derwin itu yang ngajar saya waktu itu, dan ya dari situlah dibimbing juga oleh beliau untuk menulis paper dan akhirnya kan dipublikasikan. Nah itu yang diperlukan untuk bisa diterima untuk PhD candidate itu sebenarnya nggak cuman degree honors atau master, tapi juga publikasi. Dari sisi publikasi juga harus kuat. Jadi minimal bisa melalui itu juga gitu ya. Iya betul. Ya itu sebenarnya yang mungkin membantu aplikasi saya stand out walaupun saya nggak punya
gelar honors atau gelar master. Tapi untuk dari sisi teknis mungkin ya yang harus dipertajam adalah kemampuan untuk mendesain sebuah research gitu. Oke. Jadi eksperimen apa yang harus dibuat atau topik apa yang mungkin lagi panas di hari-hari ini, atau kayak literature gap apa yang bisa diisi, dan bagaimana kita bisa mendesain eksperimen yang mengisi dan menjawab pertanyaan riset itu. Oke, berarti dari apa yang disampaikan ini kan melalui publikasinya gitu ya. Tadi setelah balik ke Indo menyelesaikan S1, terus sudah approach lagi ke profesor. Itu gimana skema menghubunginya itu gimana Kak, dan prosesnya hingga benar-benar keterima itu gimana Kak? Jadi jadi waktu itu saya email dulu menanyakan apakah masih ada slot untuk mahasiswa PhD gitu, apakah dia masih menerima mahasiswa baru, dan waktu itu dia bilang iya. Yang harus dipersiapkan itu research proposal. Jadi kita harus menyiapkan kira-kira topik apa yang akan kita bawakan betul, waktu PhD itu. Iya, apa yang kita akan riset selama 3,5 tahun ini, karena program PhD itu 3,5 tahun. Sebenarnya nggak harus proposal yang sangat detail, karena kan juga hanya untuk gambaran besar, dan susah untuk kita proyeksi ke depan 3,5 tahun bakal ngapain. Cuman harus tetap proper dan akan dicek sama profesornya apakah ini layak atau masih perlu revisi lagi biar pada saat proposalnya dimasukkan ke fakultas itu juga diterima oleh pihak fakultas dan kita bisa mendapatkan beasiswa gitu. Jadi dari situ dulu dari research proposal terus diterima oleh dosennya, dinaikin ke fakultinya, terus baru mengikuti tahap registrasi secara formal ke UNSW-nya. Jadi dokumen-dokumen seperti akademik transkrip, surat rekomendasi dari dosen-dosen sebelumnya, nilai tes Inggris, dan ya dokumen-dokumen formal lainnya, sampai akhirnya diterima atau enggaknya ya setelah itu. Jadi memang cukup panjang juga ya Kak. Cuman memang di sini kebetulan bertemu itu menjadi langkah awal untuk next step-nya gitu ya. Nah, menurut Kak Wilson sendiri, tadi kan juga sudah disampaikan kalau awal itu kita perlu menyiapkan proposal penelitian gambaran umum 3,5 tahun kita akan riset soal apa kayak gitu. Nah, menurut Kak Wilson sendiri nih, dari proposal atau penelitian yang Kak Wilson berikan kepada profesor dari UNSW ini, kenapa ini bisa stand out dan diterima kayak gitu Kak? Mungkin kenapa bisa stand out karena waktu itu topik proposal saya mungkin sangat pas, nggak cuma dari kemampuan saya, tapi juga dari research interest dari dosen saya. Jadi mirip juga gitu ya bidangnya. Jadi dosen saya itu lebih spesialis dengan time series, data time series dari misalnya sensor-sensor gedung atau sensor ruangan, sensor di jalan. Terus di proposal saya itu saya memberikan ide gimana kalau kita menyatukan time series dan juga language model. Jadi bisa gak kita ketemuin NLP dengan time series yang selama ini tuh kayaknya terpisah. Karena pada saat itu belum ada tuh yang menggabungkan time series dan juga NLP atau language model pada saat itu. Jadi topik saya itu gak cuma pas dengan kemampuan saya, tapi juga dengan interest grupnya Profesor Flora, dan juga pas dengan landscape-nya research pada saat itu, yaitu belum ada yang melakukannya, masih sangat ada kesempatan yang besar untuk bisa menggali di situ. Research scape-nya jadi lumayan besar di situ ya Kak, dan ini bisa dikomunikasikan, terus akhirnya bisa kayak gitu ya. Iya, betul. Mungkin ini juga melanjutin pertanyaan tadi. Jadi sebenarnya yang diteliti Kak Wilson sekarang itu apa Kak? Nah, sebenarnya research proposal saya yang tadi saya jelaskan itu, yang time series itu udah oke dan udah diterima. Tapi mungkin H-1 bulan sebelum saya berangkat, Profesor Flora itu menawarkan mau gak ganti topik karena jadi malah ganti ini. Iya, jadi saya H-1 bulan itu saya ganti topik. Nah, karena pada waktu itu mahasiswa yang seharusnya mengisi project yang dia udah punya itu ada kendala visa. Sedangkan proyeknya sudah harus mulai. Jadi
urgent lah untuk diisi oleh kandidat baru. Nah, dia menawarkan apakah saya bersedia gitu untuk berubah topik dari yang tadi time series plus NLP untuk berpindah ke topik saya yang sekarang, yaitu generative agents. Iya. Jadi ya saya mikir ya ini cocok juga lah dengan kemampuan saya karena tetap NLP tapi nggak terlalu time series banget, dan kebetulan project ini juga benefitnya jauh lebih banyak dibanding kalau saya ikut jalur yang biasa gitu, karena yang ini dibiayakan oleh pemerintah Australia. Oke, berarti ya mungkin lanjut lagi lah. Dari ini kan tadi dari awalnya yang seharusnya proposal itu data time series yang digabungkan dengan NLP, lalu ada perubahan menjadi generative agent. Iya. Nah, itu tapi tujuan dari penelitian yang dilakukan Kak Wilson sendiri itu apa Kak? Karena sempat baca juga namanya Gen AI Sim ya Kak ya? Iya betul. Nah itu mungkin saya bacanya masih sekilas saja, kayak dia membantu stakeholder untuk memutuskan suatu Betul. decision gitu ya? Iya betul. Hasilnya. Nah itu apa detailnya seperti apa Kak? Iya. Kayak gitu. Jadi gampangnya adalah kita menggunakan LLM yang sekarang udah sangat kemampuannya sudah sangat tinggi untuk mempercepat lah, bukan menggantikan manusia tapi mempercepat proses pembuatan sebuah pilihan atau decision. Jadi studi kasusnya misalnya di mana sih kita harus membangun MRT berikutnya misalkan di Jakarta. Nah, proses konvensionalnya adalah kita tuh harus menginterview begitu banyak orang, begitu banyak stakeholder. Misalnya kita harus menanyakan dari government apakah pemerintah oke dengan mendanainya, apakah menurut para insinyur oke untuk dibuat di sebuah lokasi tersebut, misalnya secara geografis apakah memungkinkan, atau kita harus menggusur misalkan sebuah gedung misalnya. Terus kita juga harus menanyakan masyarakat lokalnya apakah happy, setuju atau enggak. Terus bagaimana dampaknya setelah MRT ini dibuka, apakah masyarakat akan menggunakan MRT baru atau ternyata entah bagaimana kurang efektif, jadi ya orang akan balik lagi dengan metode transportasi yang lama misalnya begitu. Nah di sebuah decision itu, khususnya di urban planning, itu begitu banyak stakeholder yang harus ditanyakan di step by step desainnya. Nah jadi riset saya adalah apakah kita bisa mempercepat proses tersebut dengan menggunakan generative agents sebagai ganti manusia-manusia di dalam proses pembuatan decision tersebut. Berarti memang ini tujuannya untuk mempercepat, bukan mempercepat juga, ya mempercepat dari hasil keputusan itu. Betul. Dengan menggantikan stakeholder yang di dunia nyata ini dengan agent-agent kayak gitu ya kayak. Mungkin dari penonton juga agak bingung nih sebenarnya generative agent sendiri tuh apa sih Kak? Kayak gitu. Bedanya sama mungkin sekarang kan yang paling marak digunakan kayak ChatGPT, chatbot ChatGPT itu bedanya apa Kak? Sebenarnya term agent itu kalau di dunia NLP itu banyak artiannya ya. Cuman dalam kasus ini agent itu bisa dimengerti sebagai anggaplah sebuah large language model atau sebuah LLM yang memiliki satu tugas atau mewakili seseorang gitu. Nah, jadi agent ini yang sebenarnya dalam belakangnya itu sebuah large language model bisa mereplikasi cara manusia itu membuat sebuah keputusan. Nah, kenapa namanya generative agents? Karena large language model atau agent-agent ini tuh harus menghasilkan sesuatu dalam kasus ini adalah teks. Nah, teks inilah yang seharusnya mengandung pilihan yang manusia ini akan lakukan. Jadi misalnya contoh yang MRT tadi, masyarakat mungkin seorang profesional umur 30, laki-laki yang misalkan bekerja di BINUS misalnya, akan membuat keputusan seperti ini. Jadi akan menghasilkan atau generate keputusan ini. Nah, di project ini akan ada banyak agents. Jadi nggak cuma satu agent, tapi beberapa agent yang saling berinteraksi. Jadi ada yang sebagai tadi pekerja di BINUS, mungkin mahasiswa, mungkin orang tua, dan mereka saling berinteraksi, saling berbicara dalam tanda kutip untuk menghasilkan keputusan yang sesuai gitu dengan apa yang masyarakat di dunia nyata akan buat. Jadi generative AI ini
agent yang menghasilkan sesuatu gitu ya Iya. Kak ya. Nah, kalau menurut Kak Wilson sendiri selain dari topik penelitian yang Kak Wilson jalani, itu teknologi generative agent ini bisa digunakan di bidang apa aja Kak? Mungkin kayak saya pernah baca kayak misal kayak game, kalau NPC itu kan Mm-mm. udah di set seperti itu ya, kayak terlalu Mm-mm. kaku, Mm-mm. cuman ngomongnya cuman AI gitu itu. Mm-mm. Cuman kan kalau generative agent itu pasti bisa bahkan merubah dunia gamenya kayak gitu ya. Mm-mm. Nah itu bisa disebut generative agent Mm. atau mungkin ada dari Kak Wilson ada bidang-bidang lain gak sih yang bisa diterapkan teknologi ini kayak gitu? Ya menurut saya sih itu juga bisa dikategorikan sebagai generative agents karena kan itu juga sebagai apa ya, mungkin sebuah entitas di dalam sebuah environment gitu. Iya. Ya jadi itu menurut saya juga termasuk agents. Nah mungkin penggunaan lainnya itu ada juga yang lagi panas sekarang itu mungkin coding agent. Jadi Oh iya. menggantikan manusia untuk membuat kode gitu. Iya. Nah, ya walaupun kualitasnya masih agak-agak, cuman apa ya, untuk beberapa tasks yang simple mungkin sudah bisa dibantu gitu manusianya. Jadi nggak semuanya harus tulis dari nol, tapi bisa dibantu dalam proses pembuatan kode. Dan itu juga tergolong sebagai coder agent, ya, generative agents tadi. Oke, berarti emang balik lagi ya kayak yang disampaikan Kak Wilson ini penggunaan AI juga sebenarnya itu membantu kita untuk menyelesaikan banyak masalah ya kayak Betul. bukan menggantikan kita untuk menyelesaikan masalah kayak Iya. gitu ya Kak. Oke, mungkin kita sudah lumayan banyak ya dari awal Kak Wilson mulai perjalanan lulus BINUS, mendapatkan beasiswa, lalu ada penelitiannya tadi, terus mungkin kita balik lagi ke keseharian Kak Wilson di sana. Yang tantangan yang dirasain Kak Wilson sendiri di kampus sana itu apa sih Kak? Kayak gitu, apalagi kan emang base-nya dari S1 terus tiba-tiba langsung loncat PhD juga kayak gitu. Tantangannya apa aja Kak? Ya, mungkin yang pertama itu sangat apa ya, fieldnya itu sangat kompetitif. Jadi khususnya di AI, publikasi itu udah terlalu cepat dan terlalu banyak, dan kita harus benar-benar keep up dan up to date dengan semua perubahan yang ada. Jadi itu juga sebuah tantangan karena kita apa ya, kayak harus secara mandiri terus membaca literaturnya seperti apa, dan itu juga kadang dibantu dengan tim, tapi kadang juga kita ada apa ya, kayak PR sendiri lah untuk mencari sumber-sumber yang terbaru gitu. Terus yang kedua itu mungkin yang sulit itu ya itu tekanan karena scene-nya sangat kompetitif. Kita harus keep up nggak cuma dari bacaan kita juga doang, tapi juga dari kualitas pekerjaan kita. Apakah standar kita tuh udah tinggi belum sih? Apakah ini udah layak untuk dipublikasikan? Karena ya kita berkompetisi dengan ya satu dunia yang semuanya sedang bermain AI gitu. Apakah pekerjaan kita cukup untuk dipublikasikan atau enggak? Dan yang ketiga mungkin karena biaya hidup yang cukup tinggi, saya harus bisa balance antara PhD dan juga pekerjaan part time saya. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari sebenarnya cukup dari stipend UNSW itu sebenarnya cukup. Tapi untuk lebih-lebihnya, ekstra-ekstranya, lifestyle-nya itu ya harus dari pekerjaan saya di luar PhD saya. Oke, tapi secara geografi kayak gitu itu gimana Kak di sana Kak? Maksudnya seperti kehidupan di Australia? Iya, kehidupan di Australia kan dari Indonesia ke Australia itu perbedaannya apa kayak gitu? Ada nggak sih Kak? Mungkin ya paling simpelnya musimnya lah. Oke, mungkin yang paling beda, yang paling berasa itu ya Kak? Karena di bulan-bulan segini itu lagi musim dingin atau winter, jadi ya harus ada apa ya, adaptasi dengan iklimnya di situ. Oh iya, oke, mungkin tadi juga menarik apa yang disampaikan Kak Wilson. Jadi memang tantangan karena dunia riset sekarang juga cepat banget berkembang. Betul. Jadi kita memang harus keep up gitu ya Kak ya dengan riset-riset yang ada kayak gitu. Nah, mungkin dari Kak Wilson sendiri ada nggak sih Kak pesan buat mahasiswa yang tertarik di topik atau bidang yang sama dengan Kak Wilson, yaitu di AI atau NLP fokusnya kayak gitu? Mungkin jadi kayak tips gitu ya? Iya. Tipsnya mungkin pertama itu harus bisa mandiri. Jadi
nggak terus menerus kayak harus dibimbing terus gitu. Jadi Harus, jangan disuapin iya, terus gitu jangan ya, disuapin Kak. terus, harus cari research gap sendiri, Iya, iya. terus harus ya menjalankan eksperimen sendiri-sendiri gitu. Tapi juga menurutku yang nggak kalah penting itu juga harus publish pekerjaan kita gitu. Misalnya kalau kita udah develop sebuah model, ya baiknya dirilis ke Hugging Face misalnya. Jadi kita upload model kita, biar orang-orang lain itu juga bisa menggunakan model kita dan kita juga bisa dapat feedback. Misalnya model kita tuh sebagus apa atau kurangnya apa. Kalau misalkan kita membuat software, ya lebih baik kita rilis sebagai open source. Jadi orang-orang juga bisa ketemu gitu pekerjaan kita di internet. Dan itu pun juga menurut saya menolong di sisi CV atau portfolio kita Iya. sendiri. Jadi nggak cuman apa ya, ibaratnya cuman mahasiswa biasa yang lulus selesai gitu. Tapi Oke. juga ada di luar kuliah saya juga punya ABCD yang saya kerjakan sendiri gitu di luar dari perkuliahan. Karena itu yang saya lihat adalah banyak mahasiswa yang cuman selesai tugas ya sudah. Ya sudah disimpan sendiri kayak Iya, gitu ya, Kak ya. jadi nggak dipublish, terus juga nggak menambahkan project di luar Iya, kuliah, di luar perkuliahan gitu. Tapi Oke. kalau punya project sendiri ya lebih baiknya ditambahkan untuk menebalkan CV dan portfolio juga. Oke, jadi memang penting ya, Kak, mempublikasi apa yang sudah kita buat ke open source itu, kayak ya itu tadi ya, menambahkan CV buat portofolio kayak gitu, dan kita juga bisa mendapatkan feedback dari mungkin orang-orang yang lebih pro dari kita Iya, kayak gitu. betul. Dan itu bisa jadi masukan buat kita untuk selanjutnya kayak gitu. Iya. Selain itu juga tadi juga disampaikan benar ya, Kak, kalau kita tuh jangan sampai disuapin aja kayak Iya. gitu. Jadi memang harus mandiri untuk ngotak-ngatik sendiri kayak gitu Betul. ya. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Kak. Jadi untuk 5 tahun ke depan nih, Kak, Kak Wilson sendiri akan riset kemana? Apakah tetap atau bagaimana arahnya kayak gitu? Sebenarnya susah sih untuk menebak 5 tahun ke depan itu kita akan seperti apa ya. Karena memang perkembangan sangat cepat Betul, banget ya, Kak ya. betul. Tapi kalau saya yang saya harapkan saya bisa berkontribusi untuk bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Jadi kan mungkin kita tahu nih Indonesia banyak banget bahasanya. Iya, benar. Nah, tapi ternyata nggak banyak doang, tapi banyak banget. Iya. Karena ada 700, setahu saya ada lebih dari 700 bahasa dan Iya, iya. dialek, dan ini digunakan oleh orang-orang masyarakat Indonesia dia di mana saja gitu sehari-hari. Nah, kalau salah beberapa bulan yang lalu ada paper yang keluar, dia itu survei sebenarnya language teknologi apa yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Apakah kita perlu ChatGPT khusus bahasa Indonesia kah, atau kita harus buat chatbot mungkin untuk bahasa Indonesia. Tapi ternyata hasilnya itu bukan ChatGPT yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia saat ini khususnya untuk language technology adalah model penerjemah yang pertama, dan yang kedua itu speech recognizer. Jadi yang mentranscribe apa yang kita bicarakan ke dalam teks. Dan dua itu yang menurut saya memang sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Dan harapan saya ya 5 tahun ke depan saya bisa berkontribusi di bidang itu. Oke, sangat menarik ya, Kak ya. Jadi memang menurut saya sendiri juga mungkin di beberapa daerah kayak orang itu belum bisa secara benar menggunakan bahasa Indonesia. Jadi memang kebawa dari kecil sudah pakai bahasa daerah. Jadi ketika ngobrol dengan orang Indonesia pun kadang masih kebawa kayak gitu. Kayak saya ini kan ada logat-logat bahasa daerahnya kayak gitu ya, Kak. Oke, mungkin itu aja, Kak. Terima kasih buat Kak Wilson udah nyempetin waktunya buat datang ke sini lalu berbagi ilmu. Jadi buat teman-teman mahasiswa juga itu tadi bisa menjadi gambaran kalau ingin mendapatkan beasiswa. Lalu ada tips and trick juga dari Kak Wilson kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang merasa episode ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Dan supaya nggak ketinggalan update terbaru seputar teknologi. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.